Tak hanya harta, Koperasi Bahana Lintas Nusantara pun diduga juga telah memakan korban jiwa, di mana dua nasabah meninggal dunia gara-gara stres. Uangnya tak kembali, imbas dari kasus Koperasi BLN ini. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun Solo, rekan Triwidodo, yang sudah terhubung bersama kita saat ini. Rekan Triwidodo, silahkan informasi lebih lengkapnya. Ya, Yustina dan Tribuners dapat mengusutkan data dari Koperasi BLN Bahana Lintas Nusantara, di mana salah satu nasabah yang bernama Aris Tasmungsi ini mengabarkan jika ada dua orang nasabah BLN yang meninggal dunia akibat stres karena uang atau koperasi ini meledak pada awal Mei ini. Pertama, Aris mendapatkan kabar dari salah satu rekannya yang ada di Solo yang merupakan nasabah BLN dari Solo, di mana rekannya itu merupakan pensiunan pegawai negeri sipil. Pensiunan itu kemudian menetapkan ataupun menjaminkan sertifikat SK pensiunnya untuk mendapatkan kredit sebesar 300 juta. Namun 300 juta itu kemudian dia tabur istilah dari BLN seperti itu ke tabungan atau ke program Cipintar yang dijalankan oleh Koperasi BLN. Namun sejak Februari saat eh, dia mendaftar atau menabur uang tersebut hingga bulan Mei ini sepersen pun dia tak mendapatkan pengembalian atau return dari investasi yang dijalankan. Kabar itu pun kemudian didengar oleh suami yang tinggal di Jakarta, suami yang mendapat informasi mengenai koperasi BLN dan istrinya menjadi salah satu nasabah yang tidak ujung mendapatkan pengembalian, langsung mengalami penurunan kondisi kesehatan. Setelah beberapa hari setelah turun itu atau kondisi kesehatannya turun, kemudian yang bersangkutan meninggal dunia. Almarhum kemudian dibawa ke Solo untuk dimakamkan. Tidak hanya dari Solo, Yustina dan Tribunus, warga atau nasabah BLN lainnya juga meninggal dari salah satu nasabah yang berada di Salatiga. Lagi-lagi Aris mendapatkan kabar itu melalui grup jejaringnya, di mana salah satu nasabah ini menderita atau mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah akibatnya kondisi kesehatannya kemudian menurun dan akhirnya meninggal dunia pada minggu kemarin. Selain itu, untuk penanganan kasus ini sendiri, Polres Boyolali telah memanggil atau memeriksa saksi korban untuk dimintai keterangannya karena berhubung Koperasi BLN atau laporan terhadap dugaan penipuan penggelapan yang dilakukan Koperasi BLN ini tidak hanya di Boyolali saja, Polres Boyolali berkoordinasi dengan Polda Jawa Tengah dan Polresta Surakarta untuk penanganan lebih lanjut mengenai penanganan kasus dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan ini. Hal itu untuk mencegah para saksi atau pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mangkir di dalam panggilan kepolisian. Selain itu, jajaran Polres Boyolali juga telah menginventarisir sejumlah atau beberapa aset PLN yang ada di Boyolali, mulai dari showroom mobil, pabrik rokok, hingga tracer atau penggilingan batu. Nah, itu mengingat beberapa unit usaha dari koperasi PLN ini berada atau dari pantauan kepolisian, Yustina dan Tribunus unit usaha PLN ini saat awal pembukaan di mana tingkat produksinya tinggi, namun setelah mencuatnya atau unit usaha tersebut mulai berkurang. Demikian Yustina, kembali ke studio. Terima kasih rekan Triwidodo, jurnalis Tribun Solo, atas informasi dari Anda. Kami terus menantikan informasi update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, untuk melengkapi informasi ini berikut keterangan Kapolres Boyolali AKBP Rosyid Hartanto. Saat ini kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap korban yang melaporkan. Itu ada 5 laporan polisi ya. Untuk kerugiannya itu
tentatif ya, bermacam-macam. Yang paling besar berapa? 300 jutaan ya. Jadi kalau ada yang bilang 1,2 itu akumulasi dari beberapa bulan itu berjalan, yang si korban sendiri merasa bahwa harusnya dia mendapatkan uang total itu sekitar 1,2 miliar dari. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.